Elizabeth Hiru Mutiara Sayers Borromeo. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dalam gereja Katolik, sakramen baptis itu adalah sakramen pertama yang diterima sebelum menerima sakramen-sakramen yang lain. Nah, dengan menerima sakramen baptis, orang menyatakan pertobatan dan kepercayaannya kepada Allah Tritunggal. Dengan itu, ia dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Kemudian dia akan menjadi murid Kristus dan menjadi anggota gereja yang sah. Nah, untuk diketahui bahwa ada baptisan bayi, di mana baptisan atau orang yang dibaptis diterima saat masih bayi. Lalu ada baptisan dewasa, itu baptisan atau orang yang dibaptis yang diterima ketika sudah dewasa. Nah, pertanyaannya, kenapa gereja Katolik itu membaptis bayi yang tidak tahu apa-apa? Soalnya dia masih kecil. Ada 3 alasan yang membuat gereja Katolik membaptis para bayi. Yaitu yang pertama, karena perintah Kristus. Yang kedua, baptisan bayi itu diperlukan untuk keselamatan. Lalu yang ketiga, orang tua dari para bayi mempunyai tanggung jawab untuk membawa anak-anak mereka ke dalam kerajaan surga. Lalu materia yang dipakai sebagai sarana sekaligus tanda itu mempunyai makna. Yang pertama, air, dimana dengan air baptisan atau orang yang dibaptis itu dibersihkan dari dosa dan diberi kehidupan baru. Yang kedua itu minyak krisma. Dengan minyak krisma, baptisan diserupakan dengan Kristus yang diurapi Roh Kudus. Yang ketiga itu kain putih, tanda ciptaan baru yang mengenakan Kristus. Artinya bahwa sesudah dibaptis, kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Dan yang keempat itu adalah lilin. Lilin ini yang melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. Karena kita ini adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang Katolik, kita harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab dengan baptis itu menjadi tanda bahwa seseorang telah menjadi milik Kristus selamanya. Ingat bahwa Yesus pernah bilang dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 5, dan ini menjadi dasar adanya sakramen baptis. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Semoga